kurang kompak, kurang semangat. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Apa kabarnya? Tepuk tangan yang mana nih? Nah, oke. Senang sekali bagi hari ke-20 ya. Dan pada pagi hari ini, pasti di hari kedua ini banyak sekali nantinya yang akan Bapak Ibu pelajarin ya, tentang materi yang mana hari ini sangat menarik sekali. Mungkin yang kemarin sempat kita singgung tentang gimana sih caranya untuk misalkan memulai sebuah dua, apa yang harus kita lakukan? Mengubah kurva pendapatan. Nah, mengubah kurva pendapatan itu ada dua, Bu, caranya. Ya, satu berusaha di bidang real, kedua berusaha di bidang non real. Real itu apa? Usaha di bidang keuangan, menaruh beberapa produk atau uang kita ke dalam produk investment. Ya, yang kedua ya udah usaha real. Usaha real itu buka warung, buka usaha bengkel, laundry dan lain-lain. Ya. Nah, ini agendanya Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kita mulai, ini udah lebih juga nih, jam 8 lebih, nanti sekitar sampai jam 12. Itu kita akan bahas, tapi barangkali Bapak Ibu ada yang menginginkan berusaha setelah masuki masa corona lagi. Ya. Jadi nanti kita akan sharing kiat-kiatnya bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian, kita mulai nanti. Semangat pagi. Yang di belakang mengawas. Peserta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah doa belum? Udah doa belum? Oh. Loh, pertama apa? Datang di sini. Rekreasi. Memenuhi undangan dari. Jadi kalau masih 2 tahun, 3 tahun itu masih hangat. Ya, jadi kalau nanti terima uang pensiun, selesaikan semua tugas-tugasnya, tutupin semua yang mungkin masih yang jaga pendek, utang-utangnya di atas inflasi. Ada produk, kita bisa pilih. Ya. Aspek penting apa saja jenis investor? Nah, ini nanti kita akan assess ya di risk profile jenis investor dalam mengalokasikan uangnya ke dalam berbagai produk investasi. Ya, pertimbangan apa saja dalam insyaf itu maksudnya menyadari bahwa kebutuhan hidup makin tinggi, bagus sekali. Ya, meski kita tahu kebutuhan masa depan perlu banyak uang, tapi sebagian besar dari kita masih dalam tahap penyangkalan. Nah, itu nanti aja. Lagi nggak jadi direksi, bapak kan masih keluar. Ya, pensiun iya. Berarti akan ada 25 tahun ya Pak? 25 kali 12 itu 300. Kalau gimana? Amin. Jangan diketawain. Amin. Ya. Amin. Itu Pak. Ya. Jadi Mas Parto ini pensiun dari Telkom dengan pendekatannya kalau disaduk dulu. Ya. Nah, artinya dengan laju inflasi sekitar 11,9 ini untuk beras ya. Beras itu inflasinya pun anak keempat bagian tuku beras, anak kelima bagian tuku leno, tuku rokok, sebagi gampang. Nah, sekarang putra-putrinya paling 2 depan. Biasanya naik mobil atau ya jalan. Itu lebih bagaimana? Ya, jalan kan tambah sehat juga. Ya, kalau jalannya nggak terlalu jauh. Ya. Jadi kalau nggak bisa ngirit beli ya udah ngirit pakai. Ya, Bapak sekalian tadi saya yakin di sini pasti ada persepsi bahwa saya beli tanah, beli rumah itu ada. Kita punya barang harganya 85.000 hari ini, ada 3 orang punya 100.000.
Yang satu disimpan di bawah bantal, satunya didepositokan dengan bunga sekitar 5%, satunya diinvestasikan. Apa yang terjadi jika sekarang beli masih cukup, ada reksadana sampai di sini adalah produk saham. Ya. Nah, portfolio investasi itu gimana sih? Portfolio investasi itu seperti keranjang buah, Bapak sekalian. Jadi kalau di keranjang buah itu kan ditaruh ada anggur, ada pisang, ada apel dan lain-lain. Sama, atau uang juga gitu. Depositonya ada tetap yang tabungan. Makanya kita harus mengenali profil risiko masing-masing dari diri kita sendiri. Ya. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita akan lakukan. Nah, nanti kalau sudah di halaman kedua Bapak Ibu sekalian, itu ditulis skornya. Nomor 2 dijawab B, nilainya 3, ditulis ini 3 terus dijumlahkan. Ya. 7,5. Pilih, sortingin, contrengin. Gimana milihnya? Nah? Gimana milihnya? Ini kuponnya kan ada ini Pak. 12% lebih dari. Oh itu 12 lebih dari 7,5% dengan risiko yang lebih tinggi sedikit. Begitu seterusnya Pak. Dia dibagikan persis kayak deposito, 3 bulan sekali masuk rekening, 3 bulan sekali terus gitu aja selama 30 tahun. Ya. Nah, oke. Transaksionalnya itu apakah bisa setiap hari atau nunggu pas jatuh tempo kupon tadi gitu. Oke. Apa bulanan apa? Oke, saya kasih satu Pak. Oke, Ada aturannya, ya. Jadi kapan saat yang tepat? Saat yang tepat untuk mencairkan dana obligasi ini adalah pada saat kita butuh duit. Betul, atau ada peluang yang lebih menarik. Jadi kita kan nggak mungkin dapat utuh sebesar itu. Betul. Tapi lebih tinggi daripada ini adalah FF itu versi sama persis dengan deposito. Pada saat kita deal di awal dengan 12%, tapi yang akan didapatkan tetap fix. Biasanya 90. Ya. Rugi apa rugi? Nah ini. Rugi apa rugi? Yang paling kecil. Sapi juga. Ya. Sapi itu. Sorry. Bagaimana caranya agar uang kita bisa bertambah banyak sehingga kita bisa membiayai pendidikan anak, membuka usaha atau mempersiapkan masa pensiun? Berinvestasilah, karena menabung tidak sama dengan berinvestasi. Tapi bukankah investasi dana yang sangat besar memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus untuk mengelolanya? Karena itu, reksadana hadir sebagai instrumen investasi yang murah, mudah, aman, dan menguntungkan bagi investor pemula yang memiliki dana terbatas. Kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Dana kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman. Reksadana merupakan produk resmi yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kita juga dapat mencairkan dana investasi kapan saja. Potensi keuntungan investasi di reksadana bisa lebih menguntungkan dari deposito. Apalagi di reksadana, hasil investasi Anda tidak dikenakan pajak. Lalu, apa sebetulnya reksadana itu? Reksadana merupakan kumpulan dana dan berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai portfolio investasi seperti deposito, obligasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Anda tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana? Anda dapat dengan mudah, aman, dan nyaman melakukannya secara online di Bareksa, marketplace reksadana terintegrasi pertama di Indonesia. Di Bareksa, Anda sekaligus dapat mempelajari seluk-beluk investasi lebih dalam dan mengakses berbagai informasi, data, serta widget reksadana secara gratis. Silakan klik www.bareksa.com. Nah, itu adalah ilustrasi mengenai reksadana. Jadi kita bisa beli di online, ya, www.bareksa.com, atau ke bank juga bisa beli, ya, produk-produk reksadana. Nah,
beli reksadanya berapa, beli obligasinya berapa, review lagi di halaman 3 di risk profile. Ya. Nah ini prospektus reksadana itu seperti begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau obligasi nanti Bapak Ibu dapatnya selembar itu pembelian obligasi dengan saat harga 4,5 triliun itu ditarik dananya dari Indonesia dinikmati di luar negeri. Nah, ini tulisnya itu ada di Excel. Tapi prinsipnya adalah ibu. Tinggal copy, ya. Ini rule 72 untuk menentukan berapa persen uang kita tumbuh. Contoh, salat berjamaah, mungkin yang bisa langsung santap siang, bisa di ke restoran. Dan yang pasti, ya, kita tunggu nanti hingga pukul 1 siang. Selamat istirahat dan juga selamat makan siang. di mana? Toko ya. Berangkas ini diadakan oleh unit bisnisnya PT Antam. Ya. Jadi nah kalau kita pengen nyetak, tinggal masuk ke websitenya situ, masuk di www.brankaslm.com. Di situ Bapak registrasi. Nah, saya sudah ngeluarin zakatnya. Betul apa betul? Ya. Karena ngeluarin zakat itu syaratnya kan ada 2. 1 haul, 2. Ini Bapak Ibu sekalian yang menganggap orang sebagai sebagian orang yang menganggap emas sebagai investasi. Ya. Tahun 99 harga sebuah Honda Civic kalau didepositokan kita akan mendapatkan emas gini 1,645, tapi dengan dibelikan emas uang kita menjadi hampir tahun 2009 125, tahun 2010 100, tahun 2011 85, sampai sekarang 2016 kira-kira 63 gram, ya, cuma 75 gram. Nah ini harga emas ya mulai 1 gram sampai 500 gram. Ini tanggal berapa itu? 3 ton cadangan emasnya. Itu ambilnya dari mana Pak? Freeport. 60 tahun itu dieksplorasi. Ya, Indonesia cuma 73 ton. Ya, Singapura 127 ton. Jadi kalau ada apa-apa sanggup untuk membeli emas. Dan kata Bapak tadi tambah versi September Oktober. Nah ini 2011 ini Cina membeli emas besar-besaran, makanya harganya saja paling banyak. Jadi value emasnya berapa? 2,7 dibagi ini 8.133 ton, itu ekuivalen dengan 260 juta. Kalau kita rajin dalam 1 bulan menabung 2 gram emas, ya, maka total di tahun jadi sampai nanti dia lulus naik 1. Oke, gampang Pak. Ini ya Bapak Kuli. Ini yang ini Pak, review 7 juta. Cara registrasi, cara daftar, itu gimana dengan cara transfer. Nanti kita dapat NPWP sama kartu tadi itu, kartu registrasi itu. 3, bangun kos-kosan. Siapa? Halo. Ngacung rek, ngacung. Panti asuhan. Gak ada orang Indonesia yang sedermawan dia Pak. Benar-benar dia lakukan. Nah ini worksheet Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu sisi sendiri, pensiun di mana, biayanya berapa, nanti dituangkan di alihkan profesi, kerjakan apa saja biarpun berbeda, tetapi yang paling penting jangan pernah merasa pensiun. Karena kebahagiaan, aktif berpikir positif dan selalu lakukan RTI, reading. Oke, tepuk tangannya mana nih? Oke. Nah, sebelum kita memasuki untuk materi selanjutnya ya, untuk entrepreneurship, ini tetap dengan Bapak, Pak Budi ya. Saya pengen ajak Bapak Ibu dulu, ya biar lebih fresh lagi. Saya mau Bapak Ibu sekalian berdiri dulu, oke? Waduh, langsung semangatnya di sini, setinggi-tingginya, oke. 1, 2, 3, 4. Kalinya itu pas dia berhasil. Ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu sekalian, ini setengah penuh atau setengah kosong? Setengah penuh apa setengah kosong?
Kalau orang optimis bilangnya setengah penuh, orang pesimis bilangnya setengah kosong. Ya. Jadi maksudnya apa? Action. Ya. Ini quotes dari Hamka, bagus sekali Bapak sekalian. Tolong resapi. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar, tangannya begini. Besar, gajah, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Ya, oke? Oke. Gajah, semut, ini kecil. Kayaknya ini Mas. Semut besar. Oke. Ini kayaknya Semut kecil tangan. ketawa ke Pak Budi yang suka besar mana ini. Oke. Ya. Oke, gajah. Nah, Semut kerepotan semua. Ekonomi itu justru UMKM, usaha kecil menengah mikro itu, ya, yang performasinya cuma aktivitasnya 2,2 miliar per orang. Usaha mikro itu, jadi kalau Bapak Ibu punya usaha sendiri, punya karyawan 5 atau 6, itu jauh lebih mudah. Tumbuh bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usaha real bukan spekulatif. Tahu ya Bapak sekalian usaha spekulatif? Nih contohnya, masadepanmu.com, hanya klik saja rekening Anda kebanjiran puluhan juta rupiah dalam 24 jam. Duitnya sopok, jasa penginapan, busana, kesehatan, agrobisnis IT. IT itu buat startup itu loh, kayak buat aplikasi Gojek dan lain-lain. Itu bisa dibilang di bidang. Saya sendiri sudah mulai di sini di kuliner, pendidikan, properti, kesehatan, agrobisnis dan IT. Dan ini jasa belum. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berorientasi terhadap uang. Ingat, uang dan kekayaan adalah akibat bukan tujuan kita. Mengejar disiplin, mengambil peluang terbaik, fokus pada eksekusi, dan memanfaatkan energi pada setiap orang untuk tumbuh. Ya. Jadi Anda tidak akan pernah menjadi berani jika Anda hanya memiliki hal-hal indah yang terjadi pada diri Anda.